You and me, you and me, you and me. Menurut saya kita ini sudah lama sekali debat seperti ini yang membuat kita jadi orang bodoh semua. Padahal masalahnya kan gampang sekali. Ya, hadirkan yang asli, yang analognya, kasih ke 10, 20, 30 orang ahli, lalu kemudian kumpul kembali dan kemudian kita lihat bagaimana hasil mereka. Kan yang kita ributkan ini sesuatu yang tidak pernah mau ditampilkan ke publik, itu satu. Yang kedua, ini adalah contesting pendapat, opinion. Karena contesting opinion itu karena itu harus diberikan kesempatan kedua belah pihak secara fair untuk membuktikan. Itulah sebabnya saya dalam kesempatan ini dalam tanda kutip memuji Polda Metro Jaya yang tidak menahan tersangka. Mereka itu bukan maling ayam, bukan koruptor, tetapi orang yang punya pendapat yang sesungguhnya dilindungi oleh konstitusi. Mereka berpendapat setelah melakukan penelitian dan kemudian dibukukan dalam Jokowi White Paper, berkesimpulan bahwa ijazahnya itu 99,9% palsu. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang berani sekali mengatakan hal tersebut, pasti ada apa-apanya. Gak mungkin seorang Roy Suryo, Dr. Tifa dan kemudian respon segila itu untuk menyatakan di ruang publik bahwa ijazah itu 99,9% adalah palsu. Dan basis dia untuk melakukan penelitian apa? Basisnya adalah ijazah yang selama ini beredar, yang sudah terkonfirmasi dari KPU Nasional, KPU DKI, dan KPU Solo bahwa itulah ijazah yang digunakan untuk nominasi sebagai wali kota, gubernur, dan kemudian presiden. Karena masalahnya adalah ijazah itu bermasalah kalau dia digunakan di dalam suatu kegiatan khusus. Ketika ada kandidasi untuk pemilihan pejabat publik tersebut, maka dokumen itu open to public. Siapapun dapat menilainya, siapapun dapat menelitinya tanpa harus minta get permission dari orang yang bersangkutan. Karena dia sudah menjadi dokumen publik yang tidak lagi dikecualikan sebagai dokumen privat. Jadi siapapun bisa. Saya mengatakan under the constitutions, Undang-Undang Dasar 1945, jangankan melakukan penelitian, berpendapat pun kita dilindungi. Makanya saya ulangi, ya. Itulah kalau kita ingin membangun sebuah demokrasi yang sehat, kita sudah letakkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya bukan dilaksanakan menurut Undang-Undang ITE, bukan menurut KUHP. Kalau di negara-negara yang demokrasinya maju, apa yang kita lakukan ini kampungan, bodoh, kurang kerjaan. Masa hanya untuk menunjukkan sebuah dokumen yang sudah digunakan dalam fora publik, tiba-tiba kita bolak-balik kayak orang bodoh semua. Muter-muter ke sana kemari, berdebat ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja. Hakim Arsul Sani sudah mencontohkan ketika dituding ijazahnya palsu, dia tunjukkan semuanya, press conference, berani dia menghadapi. Sudahlah kaman, kalau Anda ya tidak berani menunjukkan ke publik dengan dalih macam-macam, pasti there must be something wrong kan?